Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bipolar ya. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang mood disorders. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya dan outline. Kita akan membahas tentang definisi, patofisiologi, dan penata laksanaan terapi dari mood disorders. Oke, untuk gangguan mood di sini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu bipolar dan unipolar ya. Untuk unipolar itu sendiri kemarin kita sudah bahas di depresi, sedangkan untuk yang bipolar kita akan bahas untuk bipolar tipe 1 dan tipe 2. Untuk bipolar di sini ada mayor depresi, jadi memang masih berkaitan antara depresi dan bipolar itu sendiri. Tetapi memang yang mayor depresif ini arahnya cenderung lebih ke gangguan depresi. Untuk bipolar itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Di sini ada beberapa gejala yang timbul pada bipolar tipe 1, yaitu manik dan depresi. Kemudian untuk bipolar tipe 2, dia cenderung ke hipomanik dan depresi. Dan untuk depresi itu sendiri, kemarin kita juga sudah bahas ada beberapa karakteristik. Secara garis besar dibagi menjadi depresi dengan atau manik dan hipomanik ya. Untuk terapinya di sini mayor depresif dan depresi dengan atau tanpa manik. Di sini menggunakan antidepresan, sedangkan untuk bipolar itu sendiri kita menggunakan mood stabilizer. Jadi kita akan fokus membahas untuk bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Bipolar disorder di sini dibagi menjadi dua ya, tipe 1 dan tipe 2. Tetapi secara umum, gangguan bipolar ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan kejadian manik depresif dan salah satu penyakit mental yang paling umum, parah, dan persisten. Jadi persisten di sini dia menetap gitu ya, dan sering juga mengalami kekambuhan gitu ya. Ada kemungkinan untuk mengalami kekambuhan. Gangguan bipolar ini ditandai oleh masa-masa depresif yang berat, kemudian berkepanjangan dan mendalam, yang bergantian dengan periode yang senang berlebihan. Jadi pada saat masa-masa depresif, dia akan mengalami hal seperti penarikan diri, kesedihan, kemudian juga antisosial dan lain sebagainya. Sedangkan nanti pada satu masa tertentu di mana masa manik itu timbul, di sana akan berganti menjadi senang berlebihan, kemudian juga peningkatan energi, dan dia akan cenderung lebih produktif dengan aktivitasnya gitu. Tetapi justru hal itu akan menurunkan kesehatannya secara fisik karena dia terlalu memforsir tenaganya seperti itu ya. Nah, itulah episode manik dan depresif. Nah, pada bipolar tipe 1 setidaknya akan ditemukan satu episode manik yang terjadi. Jadi episode di mana dia itu terlalu berlebihan, terlalu senang seperti itu. Kemudian untuk bipolar tipe 2 itu setidaknya ada satu episode hipomanik yang terjadi. Hipomanik itu episode seperti apa? Jadi pada saat kita mood-nya normal, kemudian kita naik untuk episode manik, itu kita melewati hipomanik. Jadi hipomanik itu tidak terlalu senang berlebihan seperti manik, tetapi dia juga di atas mood yang normal gitu ya. Jadi nanti mudah tersinggung, kemudian mudah marah, dan lain sebagainya. Nah, episode ini dapat terjadi secara berurutan dengan atau tanpa periode suasana hati yang normal atau biasa kita sebut dengan euthymia. Jadi pada saat suasana hatinya ini dia naik dan turun secara fluktuatif, itu tidak selalu dia akan menemui mood normal. Bisa jadi dari manik langsung dia turun ke depresif seperti itu. Nah, adanya fluktuatif suasana hati yang berkelanjutan untuk berbulan-bulan atau setelah satu periode inilah yang biasa kita sebut bipolar. Kemudian dalam satu tahun ini dapat terjadi beberapa pengulangan episode, jadi tidak mesti satu tahun satu kali, 2 kali gitu ya, tetapi memang tergantung trigger dan pencetusnya seperti itu. Nah, untuk bipolar tipe 1 itu sendiri, tadi episode manianya ini berat dan depresinya juga berat. Jadi dia lebih cenderung lebih berat gitu ya, bipolar tipe 1 ini dibandingkan yang tipe 2. Sedangkan kalau bipolar tipe 2 di sini dapat melaksanakan fungsi hidup secara rutin karena tadi ya dia hanya satu episode hipomanik, jadi tidak terlalu manik
tetapi juga tidak normal juga gitu ya, jadi di tengah-tengahnya. Nah, ini bisa melaksanakan fungsi hidup secara normal, bisa beraktivitas, kemudian juga bisa bekerja dan lain sebagainya. Tetapi pada pasien gangguan bipolar tipe 2, karena tadi di atas mood normal, jadi dia itu akan merasa mudah tersinggung, kemudian juga bisa mengalami kondisi depresi ya, yang berlangsung mungkin lebih lama dibandingkan kondisi hipomania tadi, gitu ya. Kemudian juga muncul dalam kenaikan emosi. Jadi tadi karena mudah tersinggung, kemudian mudah marah, seperti itu. Nah, untuk bipolar tipe 1 ini lebih tinggi tingkatannya atau keparahannya dibanding bipolar tipe 2. Sedangkan bipolar tipe 2 ini juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan siklotimik. Jadi mungkin ada ya nanti beberapa kasus itu siklotimik. Jadi bukan bipolar tipe 1 ataupun tipe 2, tetapi dia masuk ke diagnosa siklotimik. Siklotimik disorder ini apa? Merupakan gangguan ringan dari bipolar. Jadi pada saat itu pasiennya didefinisikan dengan banyak periode dari gejala hipomaniknya. Dan periode depresinya ini berlangsung sangat sedikit gitu ya dibandingkan hipomanik, jadi lebih banyak hipomaniknya. Tetapi ketidakstabilan moodnya itu berlangsung sekitar 2 tahun gitu ya. Ataupun 1 tahun pada masa anak dan remaja. Nah, kondisi pada pasien siklotimik ini dia kondisi manik dan depresinya ini memang mengganggu tetapi tidak berat seperti gangguan bipolar 1 dan 2. Jadi kalau ada pasien psikotimik ini biasanya dia lebih ke mood swing. Jadi kadang mudah tersinggung, mudah marah, tetapi dia itu marah tersinggungnya itu tidak sampai kayak episode manik yang dia bisa menggebu-gebu gitu ya. Jadi dia hanya perasaannya itu hanya marah, tersinggung. Kemudian pada saat depresinya pun tidak seperti gangguan depresif yang dia langsung penarikan diri, antisosial tidak, tetapi memang cenderung kehilangan minat seperti itu. Baik, untuk gejala mayor depresif episode ya, tadi memang kita sudah karakteristikan bahwa kita akan berbicara tentang bipolar tipe 1 dan tipe 2 saja. Untuk mayor depresif memang lebih ke arah depresi. Tetapi kita perlu tahu bahwa pasien bipolar itu juga bisa menimbulkan atau bisa menginterpretasikan suatu gejala yang mayor depresif episode. Nah, gejalanya apa saja? Misalnya delusi. Delusi di sini timbulnya suara-suara gitu ya, atau misalnya halusinasi itu seperti gambaran-gambaran yang orang lain itu tidak melihat dan tidak mendengar. Jadi itu hanya implementasi dari kerusakan otaknya sehingga terdengar suara-suara atau gambaran-gambaran yang ilusi seperti itu. Sampai pada tahap dia bunuh diri atau upaya bunuh diri. Nah, itu depresi bipolar. Kemudian manic episode. Tadi yang kita sudah bahas jadi manic episode ini energi yang berlebihan. Jadi pada saat mania akut, ini secara tiba-tiba gejala akan meningkat setelah beberapa hari. Misalnya perilakunya aneh ya, jadi bisa produktif lebih dari seperti biasanya, kemudian halusinasi, bahkan delusi juga berlebihan sampai ke paranoid gitu ya. Ini biasanya dipicu dari stres, kurang tidur atau insomnia, kemudian efek samping dari penggunaan antidepresan, kemudian juga stimulan sistem saraf pusat dan paparan cahaya yang terlalu terang. Nah, pada saat episode manik ini, pasien biasanya tidak bisa mengkontrol untuk energi yang dikeluarkan. Sehingga setelah episode manik ini terlewati, biasanya pasien atau penderita akan merasa sangat lelah gitu ya. Karena apa? Karena dia mengeluarkan energi secara tidak sadarkan diri gitu. Karena dia terlalu bersemangat di episode manik ini. Begitu pula kejadian senang terlalu berlebihan, euforia. Nah, biasanya terjadi pada episode manik. Nah, kita lihat di kurva ini ya. Jadi, episode manik ini mood orang yang normal. Di sini ada episode manik ya. Di sini ada depresi. Jadi, untuk episode depresi ini mungkin nanti lebih kita bahas di depresi ya. Nah, untuk episode manik ini yang tadi saya katakan, jadi dia senang berlebihan, kemudian juga mungkin kalau marah, kemarahannya berlebihan, kemudian kalau beraktivitas juga berlebihan. Bahkan pada saat episode manik ini, misalnya ya, orang itu ingin lari mengelilingi lapangan gitu ya, mengelilingi lapangan 10 kali itu tidak merasa lelah pada saat itu. Tetapi nanti pada saat episode maniknya itu
terlewati, baru dia akan merasa lelahnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada episode hipomanik. Nah, episode hipomanik ini di antara normal mood dan manik ya. Jadi dia itu di sini. Tetapi dia tetap di atas normal mood. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa pada saat tipe 2 itu episodenya adalah yang paling banyak adalah hipomanik. Jadi pasiennya itu mudah tersinggung, mudah marah, tetapi kemarahannya tidak seperti orang yang pada saat episode manik. Nah, di sini memang tidak ada gangguan yang terjadi pada fungsi sosial, jadi pasien tersebut masih bisa beraktivitas, bekerja gitu ya. Tidak ada juga delusi, halusinasi. Nah, tetapi pada beberapa pasien, yaitu 5% dari 15% pasien, itu biasanya dari hipomanik bisa tiba-tiba fluktuatif, dia naik ke episode manik. Jadi itu yang berbahaya. Misalnya, pasiennya tercetus gitu, 1 dan 2 hal, atau tertrigger 1 dan 2 hal sehingga dia itu merasa tersinggung. Nah, pada pasien bipolar itu berarti kan dimaksudkan episodenya masih hipomanik. Tetapi kalau pasiennya itu bipolar ya, tertentu gitu ya. Jadi pasien yang hipomanik itu akan tiba-tiba meluap gitu menjadi episode manik. Marah berlebihan, kemudian bahkan depresi berlebihan gitu. Jadi itu yang akan membedakan seperti itu. Nah, di sini ada bipolar yang mix ya atau campuran. Jadi pada episode ini secara fluktuatif dia naik dari manik turun ke depresif. Jadi misalnya hari ini 7 jam dia sangat manik gitu ya, sangat tinggi energinya gitu ya. Nah, kemudian dia tiba-tiba turun langsung ke depresif, langsung hilang minat, kemudian penarikan diri, antisosial, bersedih seperti itu. Kemudian nanti paginya lagi dia langsung manik lagi. Nah, itu bisa terjadi pada bipolar mix. Nah, untuk bipolar tipe 1 yang tadi saya sudah bahas, bahwa dia banyak pada episode yang manik. Jadi, pasiennya ini lebih cenderung kalau dia mengalami kekambuhan, dia lebih cenderung manik gitu. Energi berlebihan, kemudian marah-marah misalnya, atau dia produktif, dia bekerja seharian gitu ya, tanpa lelah. Nah, nanti ada satu episode di sini di mana dia depresif. Jadi tadinya dia senang berlebihan, tiba-tiba langsung dia sedih. Sedihnya itu sampai dia mendalam seperti itu. Nah, itu dia bipolar tipe 1. Jadi cukup berat gitu ya kalau bipolar tipe 1. Sedangkan bipolar tipe 2 dia itu lebih cenderung ke depresi. Jadi penarikan diri, kesedihan. Kalaupun dia naik episodenya dia hanya sampai ke hipomanik, tidak sampai ke manik ya. Jadi dia mungkin sampai ke tersinggung, mudah marah, ataupun kesenangan yang memang di atas normal tetapi tidak sampai ke manik. Dan dia turun lagi ke depresi. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya antara tipe 1, tipe 2, dan mix. Untuk tipe 1, dia banyaknya gejalanya itu di manik. Jadi kalau misalnya kita, pasiennya ini dia lebih senang, dia ketawa-ketawa, kemudian dia lebih senang produktif, bekerja, tidak lelah, itu berarti bipolar tipe 1 gitu ya. Sedangkan kalau misalnya bipolar tipe 2 lebih cenderung ke penarikan diri. Jadi diam, depresi, sedih seperti itu. Oke, untuk epidemiologinya di sini gangguan bipolar memang mempengaruhi seluruh orang di seluruh dunia gitu ya. Kurang lebih 60 juta orang di seluruh dunia didiagnosa gangguan bipolar. 1 dari 100 orang dewasa ini menderita bipolar dan dimulai dari usia 15 sampai 19 tahun. Tetapi pada usia di atas 40 tahun ini jarang terjadi. Untuk prevalensi peluangnya bagaimana? Untuk laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama. Nah, ini biasanya terjadi pada sepanjang usia kehidupan. Jadi kalau misalnya pasiennya dari kecil dia mengalami gangguan bipolar, kemungkinan pada usia lanjut atau usia setelahnya itu dia bisa mengalami kekambuhan. Baik, di sini ada etiologi ya yang akan kita bahas terkait dengan faktor penyebab bipolar. Baik, untuk faktor penyebab di sini dibagi menjadi 3 ya. Ada faktor biologis, faktor psikososial, dan faktor lain dari depresi itu sendiri. Baik, untuk faktor biologis di sini dibagi menjadi 2, yaitu faktor genetik dan faktor biokimia. Untuk faktor genetik di sini memang pada pasien gangguan bipolar
itu khususnya bipolar yang pertama ya, atau yang bipolar tipe 1, itu memang disebabkan oleh genetik ya. Jadi misalnya ada orang tua gitu ya yang terkena bipolar, itu tidak menutup kemungkinan untuk generasi selanjutnya itu akan menderita bipolar itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang mencantumkan bahwa faktor genetik ini pada satu orang yang kerabat dekat bipolar itu akan terjadi faktor risiko kurang lebih ya 7 kali lebih besar kemungkinan terjadinya bipolar di keturunannya dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki gangguan bipolar seperti itu. Kemudian juga untuk anak dari orang tua dengan gangguan bipolar memiliki 50% untuk memiliki gangguan kejiwaan yang lainnya. Jadi misalnya depresif atau gangguan lainnya ya dari gangguan kejiwaan seperti itu. Jadi faktor genetik ini memang sangat dominan pada pasien bipolar ini. Kemudian faktor biokimia ya, di sini faktor biokimia memang tidak terlepas dari peran neurotransmitter ya, di antaranya yaitu neurotransmitter serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Untuk depresi juga seperti itu ya, yang berperan adalah neurotransmitter ini, tetapi tidak menutup kemungkinan neurotransmitter lain seperti glutamat itu meningkatkan atau mencetus terjadinya bipolar itu sendiri. Sejumlah neurotransmitter ini memang telah dikaitkan dengan gangguan bipolar berdasarkan respon pasien terhadap agen psikoaktifnya ya. Bukti menunjukkan adanya peran glutamat baik pada depresi maupun pada bipolar itu sendiri. Nah, pada suatu penelitian dijelaskan bahwa studi postmortem dari lobus frontal pasien dengan kedua gangguan menggunakan fakta bahwa kadar glutamat itu meningkat. Jadi memang ketidakseimbangan hormonal dan gangguan dari sumbu hipotalamus, hipofisis, dan adrenal itu terlibat dalam homeostasis dan respons stres juga berkontribusi pada gambaran dari gangguan bipolar itu sendiri. Jadi memang pasien ini pada gangguan kejiwaan itu hormonal yang memang tidak stabil. Kemudian di sini ada faktor psikososial, yaitu stres lingkungan, kemudian personal, dan adanya psikodinamik. Jadi memang faktor psikososial ini berperan pada trigger atau pencetus dari bipolar itu sendiri. Kemudian faktor lain dari depresi ya, misalnya ada kognitif yang memang kecenderungan dia rendah, kemudian ada hopelessness, jadi memang pada kejadian tertentu dia memang putus asa dan lain sebagainya. Baik untuk prognosis, jadi pada pasien bipolar ini semakin parah dan berjangka waktu yang panjang. Jadi akan sulit untuk disembuhkan dan memang dia itu jangka waktunya panjang gitu ya, bukan seminggu, 2 minggu, tetapi memang mungkin bahkan seumur usia dia dalam kehidupan seperti itu. Kemudian gangguan bipolar terjadi biasanya 8-10 selama hidup. Jadi misalnya dia itu mengalami kekambuhannya kurang lebih 8-10, nah itu minimalnya. Kemudian tingkat kematian diakibatkan oleh bunuh diri sama ya dengan depresi. Jadi bukan karena penyakitnya, dia lebih ke karena upaya bunuh dirinya atau gangguan jantung dan sebab lainnya. Nah, ini untuk diagnosis bipolar di sini dibagi menjadi 2 yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi ada gangguan bipolar tipe 1, gangguan bipolar tipe 2, dan siklotimik. Siklotimik ini adalah gangguan bipolar yang lebih rendah ya, tidak parah dibandingkan gangguan bipolar 1 dan 2. Dia memang episode hipomaniknya yang lebih dominan seperti itu. Nah, ini gangguan bipolar, patogenesis dan temuan klinisnya. Jadi di sini memang genetik ini faktor resikonya adalah 85%, bahkan ya di penelitian atau di literatur ini. Nah, kemudian pada kembar identik memang akan cenderung dia memiliki gangguan bipolar yang sama, kurang lebih 85%, kemudian 5-12% resiko pada keluarga derajat pertama. Jadi misalnya orang tuanya bipolar, itu cenderung akan menurunkan kepada anaknya. Kemudian ketidakseimbangan neurotransmitter serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Kemudian juga abnormalitas pada sirkuit saraf, misalnya ada disregulasi dalam sirkuit otak, baik depan maupun di limbik.
Kemudian ada faktor lingkungan, misalnya kejadian traumatis, kemudian pressure atau tekanan hidup, dan lain sebagainya. Nah, pada pasien bipolar dengan etiologi seperti ini kita perlu mengontrol atau menurunkan penghambat dari sirkuit emosinya. Nah, oleh karena itu dia akan memiliki beberapa gangguan yang bipolar, yaitu gangguan ketidakseimbangan emosi. Nah, pada gangguan ketidakseimbangan emosi ini, dia akan menjadi beberapa episode suasana hati. Jadi nanti ada pada saat periode manik ya atau mania, dan pada periode depresi. Periode maniak ini atau manik ya di sini minimum terjadi 1 pekan, jadi 1 minggu, dan biasanya membutuhkan rawat inap karena pasien itu kan tadi saya sudah sampaikan bahwa energinya terbuang atau terkuras sangat banyak sehingga pasien itu mengalami kelelahan. Nah, ini bisa mempengaruhi kondisi fisik dari pasien itu sendiri sehingga bahkan dia membutuhkan rawat inap di rumah sakit. Pada kondisi mania ini, suasana hati meningkat, ekspansif itu jadi dia memiliki energi yang berlebihan sehingga dia beraktivitas berlebihan, kemudian mudah tersinggung seperti itu. Nah, pada saat ini tingginya pergolakan atau perilaku yang mengarah ke tujuan. Jadi dia memang lebih merasa seperti waham ya jatuhnya, bukan waham ya, kalau waham dia lebih ke skizofrenia. Jadi kalau di sini lebih ke arah dia memiliki kayak peningkatan kepercayaan diri, kecongkakan, kemudian juga dia lebih meningkatkan dirinya sendiri gitu ya. Sehingga kebutuhan tidur dia menurun, kemudian juga dia mudah terdistraksi. Jadi pasien tersebut mudah dia tercetus untuk marah dan lain sebagainya. Kemudian pikiran yang berlomba karena dia akan banyak sekali ide pada saat periode manik ini. Jadi semuanya terkuras gitu ya. Kemudian ucapan yang terdorong ini akan lebih banyak, jadi dia akan lebih banyak berbicara, lebih banyak bercerita. Bahkan terjadi peningkatan euforia, jadi kesenangan yang berlebihan. Kemudian sifat yang muluk berlebihan, muluk itu seperti banyak target yang ingin dia capai seperti itu. Nah, dia juga sehingga mudah tersinggung atau dia akan lebih mudah untuk mengambil resiko. Jadi misalnya ada sesuatu yang dia senangi gitu ya, misalnya terjun dari atas bukit. Nah, itu dia tidak akan merasa takut gitu karena dia pada saat itu episode maniknya sedang mengalami kekambuhan seperti itu ya, atau dia sedang mengalami tingkat yang tinggi seperti itu, keparahan. Jadi dia akan mudah mengambil resiko. Nah, ini yang akan membahayakan fisiknya atau kejiwaannya selanjutnya ya, karena memang ini akan cenderung untuk membahayakan diri sendiri seperti itu. Berbeda pada saat periode depresi, ya di sini terjadi minimal 2 minggu. Ya, kita juga sudah bahas kemarin bahwa depresi yang terjadi itu minimal 2 minggu. Ini biasanya digambarkan dengan suasana hati yang tertekan, kemudian juga penarikan diri ya, perasaan bersalah, cemas akan masa depan ya, kemudian ketiadaan harapan, putus asa. Kemudian dia juga cenderung menurunkan rasa bahagianya. Jadi misalnya dia sudah bahagia dengan satu hal, pada saat depresi ya dia tidak bahagia gitu ya rasanya, padahal hal tersebut kondisinya sama. Kemudian penurunan konsentrasi, ini juga sama pada saat depresi ini pasiennya itu mungkin juga tidak bisa tidur, bahkan dia tidur lebih lama, jadi mungkin bisa sama. Lebih lama ini bukan berarti selamanya, tetapi maksudnya karena rasa lelah yang berlebihan sehingga dia inginnya tidur seperti itu. Kemudian nafsu makan menurun sehingga bobot badan juga atau berat badan menurun. Nah, ini di sini terjadi penghambatan atau pergolakan psikomotor. Jadi biasanya dia beraktivitas, dia akan cenderung kehilangan minat, kemudian juga pikiran dan perilaku ingin bunuh diri. Nah, ini mungkin menjadi faktor resikonya untuk yang depresi. Jadi baik episode atau periode maniak ataupun depresi ini sama-sama membahayakan. Kenapa? Karena pada saat episode maniak dia terlalu berlebihan untuk pengambilan resiko, sedangkan pada saat depresi dia terlalu penarikan diri sehingga dia mungkin meningkatkan pikiran untuk perilaku bunuh diri. Baik,
Untuk suasana hati yang normal atau euthymia ini biasanya pasien bisa melalui atau tidak melalui situasi ini. Jadi bisa langsung dari depresi langsung ke mania atau dari mania ke depresi. Tapi kalau misalnya dia melewati suasana hati yang normal ya, ini tujuan pengobatan primer adalah untuk menjaga kondisi tersebut ya. Pada gangguan depresi, gangguan bipolar 1 ya, tipe 1, ini episode mania ini akan lebih cenderung dominan, sedangkan pada gangguan bipolar 2 dia ini episode hipomanianya akan cenderung dominan. Periode hipomania ini melibatkan lebih sedikit mania yang parah dan tidak ada pelemahan fungsi, tidak ada gejala psikotik, kemudian tidak ada rawat inap dan bertahan paling sedikit 4 hari berturut-turut. Gejala psikotik ini pada periode mania ini salah satunya adalah halusinasi, delusi ya, dan paranoid yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Baik, ini merupakan patofisiologi dari kejadian atau terjadinya bipolar ya. Jadi patofisiologinya memang masih sama di sini adalah ketidakseimbangan antara neurotransmitter, norepinefrin dan serotonin, begitu pula dopamin. Jadi pada beberapa teori yang populer ya berpendapat bahwa gangguan bipolar disebabkan oleh ketidakseimbangan zat-zat kimia atau biokimia di otak. Salah satunya adalah neurotransmitter norepinefrin. Nah, pada saat kadar norepinefrin di otak ini tinggi, pasien bipolar akan memasuki episode manik. Sedangkan pada saat kadar norepinefrin yang rendah, maka pasien bipolar ini akan mengalami episode depresi. Nah, teori lain terkait dengan ini ya, jadi ini dopaminnya, untuk pathway-nya ini serotoninnya ya di sini. Jadi di sini memang serotonin ini dopamin, maaf ya seperti itu. Jadi di sini memang kaitannya dengan hormonal. Nah, memang ada beberapa teori lain yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan elektrolit juga pada saraf ini berkontribusi pada kejadian bipolar itu sendiri. Bahkan pada beberapa hipotesis ya, pada penelitian Chopin dan timnya pada tahun 1960-an, ini menjumpai bahwa kadar natrium pada saraf mengakibatkan hipereksitabilitas saraf tersebut. Kemarin kita udah bahas ya tentang eksitatori, inhibitori. Nah, pada saat pasien mengalami kadar natrium ini berlebihan, eksitabilitas saraf ini meningkat sehingga mengalami gangguan regulasi dari kalsium pada saraf yang merupakan kemungkinan lainnya menyebabkan terjadinya bipolar itu sendiri. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa eksitatori yang berlebihan itu akan meningkatkan apa? Glutamat ya. Jadi pada saat glutamatnya tinggi, pasien juga mungkin bisa mengakibatkan terjadinya bipolar. Baik, kita masuk ke tata laksanaan terapi untuk pasien bipolar. Di sini kita perlu menentukan tujuan terapi terlebih dahulu. Jadi tujuan terapi kita untuk pasien bipolar ini adalah menghilangkan gejala depresi, hipomani, dan maniknya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah hilang ya gejala tersebut, kita harus menjaga agar tidak terjadi kekambuhan sehingga dapat mengembalikan fungsi hidup secara normal. Kemudian sasaran terapinya apa? Sasaran terapinya adalah perubahan biologis atau perubahan mood pasien menjadi lebih normal. Strategi terapinya adalah kombinasi psikoterapi secara non-farmakologi dan farmakoterapi secara farmakologi. Nah, hal ini untuk perbaikan yang cepat pada episode akut, kemudian meningkatkan fungsi sosial, interpersonal, dan okupasional untuk mengurangi gejala bunuh diri, bahkan mencegah kejadian tersebut. Baik, untuk manajemen dari penata laksanaan terapi pada pasien bipolar ini, kita harus melihat afektif simptomnya gitu ya. Di sini dilihat bagaimana sih perbedaan antara diagnosa yang akan ditegakkan. Nah, ini mungkin karena dokter ya terkait dengan diagnosa tersebut. Kemudian kita lihat terkait dengan asesmennya. Bagaimana? Apakah gejala tersebut pada episode tersebut mempengaruhi beberapa hal, kemudian juga bagaimana
tingkat kehidupannya, kemudian juga bagaimana komorbid, resiko. Nah, di sini juga dilihat terkait dengan resiko dari gejala tersebut, kemudian hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan dalam terapi ini. Kemudian kita lihat terkait dengan manajemen dari terapi tersebut ya. Nah, hal itu kita bisa tentukan apakah pasien ini hanya cukup untuk penggunaan non-farmakologi, farmakologi, ataukah elektrokonvulsif terapi. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran negatif dari pasien menjadi suatu pemikiran yang lebih positif. Nah, di sini memang diajarkan atau diterapi terkait dengan cara untuk menghilangkan hambatan, kemudian juga untuk kepatuhan, dan disediakan juga cara yang non-medis seperti strategi perilaku, kemudian bagaimana cara menghadapi konsekuensi maniak dan depresi. Jadi untuk manajemen pada saat episode maniak itu dialami pasien ataupun episode depresi itu dialami oleh pasien itu sendiri. Nah, di sini terapi perilaku ini tidak hanya berfokus pada perilaku saja, tetapi pada CBT ini juga pastinya akan berfokus pada tingkat kognitif dari pasien itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan pasien dengan gangguan kejiwaan atau gangguan psikiatri ini memiliki penurunan kognitif secara signifikan. Baik, yang kedua merupakan terapi psikoedukasi. Di sini pasien memiliki tingkat ketidakpatuhan untuk farmakoterapi yang relatif lebih tinggi, sehingga kita perlu adanya terapi melalui psikoedukasi. Nah, ini diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan pasien sebesar 32-45%. Nah, tujuan dari terapi ini adalah untuk menggabungkan psikoterapi dengan farmakoterapi sehingga nantinya meningkatkan kepatuhan pasien terhadap obat, jadi efektivitasnya dapat meningkat. Nah, psikoedukasi ini dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang gangguan bipolar itu seperti apa, kemudian juga pasien dan keluarganya ini menjadi support system agar bisa memonitoring kejadian bipolar yang dialami oleh pasien. Begitu pula misalnya terjadi penyalahgunaan obat. Nah, psikoedukasi ini juga bisa memonitoring agar pasien tersebut tidak lagi melakukan hal tersebut. Kemudian terapi keluarga. Nah, terapi keluarga di sini juga sangat penting. Kenapa? Karena support system yang baik dapat meningkatkan efektivitas terapi. Nah, di sini terapi keluarga bertujuan untuk mendidik pasien dan keluarganya tentu saja tentang gangguan bipolar dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan untuk penggunaan obat yang diresepkan. Nah, kemudian untuk elektrokonvulsif terapi atau ECT. Nah, ini memang beberapa penelitian menyatakan bahwa terapi ECT ini cukup efektif ya di sini karena banyak juga bukti pendukungnya. Nah, ini memang diusulkan sebagai terapi perawatan utama pada kasus bipolar. Nah, terapi ECT ini memang dianggap menjadi pemilihan terapi yang terakhir karena memang ini menjadi first choice-nya atau terapi akhirnya gitu ya, bukan first choice ya, tetapi terapi paling akhir yang digunakan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan dengan farmakoterapi. Nah, ECT ini harus dipertimbangkan sebagai lini pertama pada pasien yang sakit parah atau sangat delusional dan berisiko tinggi untuk bunuh diri. Kemudian juga pengobatan pada pasien dengan pemberian litium ini tidak dianjurkan selama siklus ECT karena kombinasi ini telah dilaporkan bersifat neurotoksik dalam beberapa kasus. Jadi kalaupun dia akan dikombinasikan dengan farmakoterapi, itu tidak boleh pada pasien yang penggunaannya dengan terapi litium. Nah, ini memang masih juga butuh penelitian lebih lanjut terkait dengan ECT. Jadi mungkin nanti bisa dicari ya, dibaca-baca terkait dengan penelitian selanjutnya.
Baik, kita masuk ke penata laksanaan terapi secara farmakologi, nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu pada saat fase akut dan pada saat terapi pemeliharaan. Nah, fase akut ini juga nanti kita butuhkan ada beberapa fase atau episode ya. Pada saat episode manik atau campuran itu bagaimana nanti terapinya, farmakologinya, kemudian pada saat episode depresi dan pada saat rapid cycling atau siklus yang tepat. Nah, di sini kita bisa lihat adanya algoritma terapi untuk bipolar yang manik atau mixed episode. Nah, di sini kita lihat dulu ada beberapa terapi yang bisa kita pilih disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya, ini adalah first choice-nya ya untuk terapi bipolar. Jadi kalau kita menggunakan monoterapi, itu yang kita bisa berikan yang pertama adalah litium, kemudian valproat, dan antipsikotik lainnya. Pemberian monoterapi ini jika pasien mengalami gangguan atau kejadian manik dan mixed episode yang cukup ringan. Tetapi memang jika diperlukan, perlu adanya kombinasi antara litium dan antipsikotik ataupun valproat dan antipsikotik. Nah, untuk pemberian kombinasi terapi ini, valproat plus antipsikotik ini lebih disukai atau lebih diprioritaskan. Kenapa? Karena efek sampingnya jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan dengan litium dan antipsikotik. Nah, kemudian penggunaan benzodiazepin ini juga bisa dipertimbangkan pada penggunaan jangka pendek. Penggunaan antipsikotik yang atipikal ini juga lebih disukai dibandingkan dengan penggunaan antipsikotik tipikal. Kenapa? Karena efek samping yang lebih rendah. Nah, sebagian bukti mendukung bahwa penggunaan olanzapin atau risperidon ini lebih diprioritaskan dibandingkan penggunaan carbamazepin dan oxcarbazepin seperti itu. Nah, tetapi memang kembali lagi ke gejala pasien yang akan timbul, itu akan disesuaikan. Ketika lini pertama pengobatan pada dosis optimal itu gagal, ini kita bisa merekomendasikan penambahan obat lain pada lini pertama di golongan lainnya. Jadi misalnya untuk mood stabilizer-nya kita lini pertamanya adalah litium valproat. Tetapi untuk antipsikotiknya atau antidepresannya kita menggunakan benzodiazepin. Seperti itu. Jadi lini pertama dari masing-masing golongan obat yang berbeda. Nah, untuk kita bisa men-switch dari golongan obat yang berbeda dengan beberapa jenis, dari golongan yang sama tetapi ke switch ke obat yang berbeda gitu ya. Misalnya dari satu antipsikotik ke antipsikotik lainnya, itu kita memerlukan adanya tapering dose. Jadi tidak langsung kita ganti obatnya, tetapi kita perlu adanya penyesuaian dosis terlebih dahulu. Nah, berikut adalah manajemen untuk second line-nya. Jadi monoterapinya jika tidak bisa atau pemberian terapi tidak efektif pada litium, ini bisa kita gunakan lamotrigin atau beberapa pemilihan terapi lainnya. Kemudian penambahan antipsikotik kalau misalnya diperlukan. Nah, kemudian pergantian obat dari litium plus antipsikotik ini bisa kita ganti dengan valproat plus antipsikotik atau kombinasi dengan antipsikotik. Nah, ini beberapa terapi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya ada switch itu harus kita gunakan tapering dose terlebih dahulu. Ya, di sini adalah pasien yang mengalami episode depresi. Ini adalah algoritma terapinya ya. Di sini kita lihat apakah pasien tersebut sudah menerima terapi sebelumnya atau memang dia tidak dalam suatu terapi tertentu. Jika pasien tidak dalam suatu terapi tertentu, monoterapinya atau dapat dilakukan kombinasi, first line-nya adalah penggunaan litium, lamotrigin, kemudian ada pun dia kombinasinya itu bisa juga dikombinasikan valproat plus litium atau valproat plus antidepresan lainnya. Nah, ini kombinasi juga bisa ditambahkan mood stabilizer,
ditambahkan dengan antidepresan. Jadi bisa disesuaikan bagaimana efek samping atau efektivitas yang timbul. Jika memang efektivitasnya baik, berarti menggunakan first choice dengan monoterapi saja, tetapi jika perlu kita tambahkan kombinasi seperti antidepresan, nah itu juga bisa dilakukan. Kemudian juga pemberian psikososial secara intervensi dan ECT itu juga masih dipertimbangkan untuk terapi bipolar dengan episode depresi. Nah, kemudian kalau misalnya memang pasien tersebut telah menerima treatment pada saat episode manik misalnya ya, ini bisa kita pilihkan terapi lainnya, valproat, olanzapine, risperidon, dan antipsikotik atipikal. Kemudian juga bisa penggunaan litium, lamotrigin, atau antipsikotik lainnya. Nah, ini bisa kita lihat pemilihannya atau optimize dari dosisnya tersebut terkait dengan beberapa pemilihan antidepresannya. Nah, kita lihat dulu golongan-golongan obat dari gangguan bipolar ini. Yang pertama tadi saya sebutkan di awal bahwa pada pasien dengan bipolar tipe 1 dan tipe 2 itu cukup menggunakan mood stabilizer saja jika gejalanya memang tidak ada gejala depresi yang berat. Seperti itu. Nah, mood stabilizer di sini bisa menggunakan litium, valproat, carbamazepine, dan lamotrigin. Sedangkan untuk antidepresan di sini cukup banyak pemilihannya, ada SSRI, SNRI. Nah, ini kan kemarin sudah juga kita bahas di depresi. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan antipsikotik dan ansiolitik. Nah, ini sebagai terapi pendukung untuk gejala yang timbul pada pasien bipolar tersebut. Antipsikotik ini digunakan untuk gejala psikotik yang muncul, misalnya delusi, halusinasi, waham, dan lain sebagainya. Sedangkan ansiolitik ini digunakan untuk mencegah kecemasan, jadi anti-ansietas seperti itu. Nah, ini pemilihan obat dari mood stabilizer, kemudian antidepresan, antipsikotik, somatic treatment, adjuvan juga bisa ya, karena beberapa pasien itu mengalami gejala yang berbeda-beda. Psychosocial intervention dan beberapa terapi secara non-farmakologi seperti lifestyle dan pemilihan diet yang baik. Nah, kemudian ini ada beberapa terapi yang bisa digunakan pada episode yang berbeda ya. Misalnya litium ini bisa digunakan untuk semua episode, sedangkan untuk valproat ini juga ada di sini semua episode ya. Lamotrigin ini tidak bisa digunakan pada saat mania dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa disesuaikan. Terima kasih untuk pertemuan ini ya. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.